Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Tetap semangat belajarnya. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan semangat belajarnya demi masa depan kalian. Bersama lagi yaitu dengan Pak Miftah atau lengkapnya itu M. Nur Miftah Farid, guru SMPN 55 Surabaya. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang teks cerita pendek atau disingkat cerpen. Mari berlatih bersama. Yang pertama, Pak Mta akan menjelaskan tentang pengertian teks cerita pendek atau cerpen. Teks cerita pendek adalah teks yang berisi tentang rangkaian peristiwa yang dialami oleh tokoh dengan berbagai bentuk konflik di dalamnya dan mempunyai jumlah 500 sampai 5.000 kata. Nah, itu namanya cerpen. Ya, anakku. Jadi cerita pendek yang ada kejadian peristiwa yang dialami oleh tokoh, nanti ada konflik, ya, nanti ciri-cirinya juga ada mempunyai jumlah kata 500 sampai 5.000 kata. Ya, ini unsur-unsur cerpen. Yang pertama yaitu unsur intrinsik yang dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu tema, masalah yang menjadi inti cerita. Jadi harus ada tema yang pertama. Yang kedua yaitu tokoh penokohan. Nah, ini pelaku dalam cerita yang mengalami jalannya peristiwa beserta wataknya. Masih ingat ya anak-anakku ya, untuk penokohan yang dibagi menjadi 3. Untuk tokoh jahat kira-kira apa? Protagonis. Tokoh jahat maksudnya apa anak-anakku? Tokoh jahat antagonis, tokoh baik apa? Protagonis, tokoh penengah tritagonis. Nah, itu watak penokohan di dalam cerpen. Yang ketiga yaitu latar. Ada latar tempat, waktu, suasana. Bisa tempatnya biasanya di rumah, di sekolah, di masjid. Kalau latar waktu biasanya pagi, siang, sore, saat ini, saat itu. Latar suasana biasanya gimana untuk cerpen anak-anakku? Biasanya waktu suasananya yaitu gembira, senang, bahagia, sedih, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu alur. Nah, alur maju, mundur, campuran. Nah, ini jalannya cerita. Ada 3 alurnya, maju, mundur, campuran. Biasanya untuk cerpen itu kebanyakan membuat alur maju. Ya, itu kebanyakan cerpen. Ya, ada alur mundur atau campuran, tapi masih jarang. Tapi yang paling muncul yaitu alur maju di dalam unsur cerpen. Yaitu yang selanjutnya yaitu sudut pandang. Sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang ketiga, sudut pandang orang kedua. Aku, saya, kami, kita, kalian. Nah, itu termasuk sudut pandang anak-anakku ya. Jadi harus kalian ingat. Amanat. Ya, ini pesan yang disampaikan pengarang. Jadi mempunyai amanat sebaiknya, seharusnya itu amanat. Ciri-ciri amanat. Jadi kalian harus menyimpulkan amanat pesannya apa. Pesannya bisa pesan secara pendidikan, moral, sosial, dan lain sebagainya. Nah, ini langkah-langkah menulis kembali teks cerita pendek. Yang pertama, membaca teks cerita pendek secara keseluruhan. Yang kedua, mencatat pokok-pokok peristiwa teks cerita pendek. Yang ketiga, menemukan unsur-unsur intrinsik teks cerita pendek yang kalian baca. Menggarisbawahi bukti kalimat yang mengandung unsur-unsur pembangun teks cerita pendek. Dan yang terakhir itu menulis kembali teks cerita pendek menggunakan bahasa kalian sendiri. Nah, itu nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan hari ini cukup ini dulu untuk anak-anakku. Jadi kalian tetap semangat demi masa depan kalian, demi cita-cita kalian. Jadi harus tetap semangat belajar. Walaupun kita belajar daring, Pak Minta berpesan tetap jaga protokol kesehatan agar kalian selalu diberi perlindungan, tidak sakit dan sebagainya. Tetap semangat
belajarnya demi masa depan kalian. Pak Mentah akhiri untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.